Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Rafiq Zulkarnain selaku dosen pengampu mata kuliah teori grup. Di sini izinkan kami kelompok 4 untuk menjelaskan materi tentang grup siklik. Next. Sebelum melanjut ke pembahasan materi, izinkan saya selaku moderator untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Di sini yang pertama ada Aulia Sabitah Ramadhani dengan NPM sekian, kemudian ada saya sendiri Arifah Sabila Ihsani dengan NPM sekian, dan ada Widyarti Dwi Lestari dengan NPM sekian. Next. Nah, di sini dalam materi grup siklik, materi yang akan kami bahas yaitu terkait definisi dan teoremanya. Next. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya kepada Aulia, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya di sini akan melanjutkan definisi 1, yaitu grup siklik terhadap penjumlahan. Jadi grup G terhadap penjumlahan disebut siklik bila ada elemen sedemikian sehingga G, Na, di mana N yaitu elemen dari Z. Elemen A ini disebut generator dari grup siklik tersebut. Untuk lebih jelasnya, terdapat contoh 1, misalkan grup G 0, 1, 2, 3, 4 adalah grup terhadap penjumlahan. Buktikan bahwa G tersebut adalah grup siklik. Penyelesaiannya dengan menggunakan rumus A tadi dimasukkan untuk 0 sama dengan, lalu disubstitusikan menjadi 1 dikali 0 menghasilkan 0. Untuk yang 1 disubstitusikan 1 dikali 1, 2 dikali 1, 3 dikali 1, 4 dikali 1 menghasilkan 1, 2, 3, 0. Untuk yang 2 disubstitusikan 1 dikali 2 dan 2 dikali 2 menghasilkan 2 dan 0. Untuk yang 3 disubstitusikan 1 dikali 3, 2 kali 3, 3 kali 3, 4 kali 3 menghasilkan 3, 2, 1, 0. Karena G sama dengan 1, 3, dan sama dengan 0, 1, 2, 3, maka 1 dan 3 adalah generator dari grup G. Jadi grup G 0, 1, 2, 3 ini merupakan grup siklik. Selanjutnya terdapat definisi 2, yaitu grup siklik terhadap perkalian. Grup G terhadap perkalian disebut siklik bila ada elemen sedemikian sehingga G A pangkat N, di mana N adalah elemen dari Z. Elemen A ini disebut generator dari grup siklik tersebut. Kemudian ada suatu grup G dan suatu unsur. Jika si grup G ini dapat dinyatakan sebagai siklik, maka G akan dikatakan pembangun dari grup G, dan grup G akan disebut siklik. Berikutnya terdapat contoh 2, misalkan G sama dengan, mohon maaf ini harusnya sama dengan negatif 1 dan 1 adalah suatu grup terhadap operasi perkalian. Buktikan bahwa G adalah grup siklik. Penyelesaiannya untuk G sama dengan negatif 1 dikali 1 dengan rumus generator A sama dengan A pangkat N, di mana N merupakan elemen dari Z. Untuk yang negatif 1 pangkat 1 yaitu negatif 1, dan negatif 1 pangkat 2 yaitu 1. Maka untuk yang negatif 1 ini menghasilkan negatif 1 dan 1. Untuk yang 1 sama dengan 1 pangkat 1 menghasilkan 1, dan 1 pangkat 2 menghasilkan 1 juga. Nah, karena G sama dengan negatif 1 sama dengan negatif 1,1, maka negatif 1 ini adalah generator dari G. Jadi, grup G sama dengan negatif 1 dan 1 merupakan suatu grup siklik. Next. Nah, selanjutnya terdapat definisi 3, yaitu subgrup siklik. Suatu grup G terhadap suatu operasi biner
adalah suatu grup dan A elemen dari G serta generator A yang membangun suatu grup. A dinamakan subgrup siklik dari sebuah grup terhadap operasi biner. Jadi subgrup siklik yaitu suatu subgrup yang dibangun oleh satu unsur. Untuk lebih jelasnya, terdapat contoh 3, buktikan bahwa Z8 adalah grup siklik, kemudian tentukan subgrup sikliknya. Penyelesaiannya, elemen dari Z8, maksudnya anggota-anggota dari Z8 yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Untuk rumusnya yaitu Na, di mana N merupakan elemen dari Z. Kita masukkan anggota yang 0, menghasilkan 0, kemudian yang 1 dikali 1, 1, 2 dikali 1, 2, 3 kali 1, 3, 1 kali 4, 4, 5 kali 1, 5, 6 kali 1, 6, 7 kali 1, 7, dan 8 dikali 1 sama dengan 0. Maka yang 1 ini menghasilkan 1 sampai 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0. Kemudian yang 2 disubstitusikan menghasilkan 2, 4, 6, 0. Kemudian yang 3 disubstitusikan menghasilkan 3, 6, 1, 4, 7, 2, 5, 0. Kemudian yang 4 disubstitusikan menghasilkan 4 dan 0. Next. Yang 5 disubstitusikan menghasilkan 5, 2, 7, 4, 1, 6, 3, 0. Kemudian yang 6 menghasilkan 6, 4, 2, 0. Dan yang 7 menghasilkan 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Dapat dilihat dari proses tadi terdapat A, generator A sama dengan G yaitu 1, 2, 3, 5, dan 7. Maka Z8 adalah siklik. Sedangkan yang merupakan subgrup sikliknya yaitu 2, 4, dan 6. Nah, mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Aulia. Untuk materi selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh saya sendiri. Next, yaitu tentang teorema. Next. Nah, di sini ada teorema 1 mengatakan bahwa A pangkat K sama dengan A pangkat G, C, D, N, K. Nah, dapat kita lihat apabila ada A suatu elemen yang berorder di suatu grup dan K merupakan bilangan positif, maka A pangkat K sama dengan A, G, C, D, N, K. Dan A pangkat K sama dengan N per G, C, D, N, K. Nah, akibat di sini mengakibatkan dua akibat. Akibat yang pertama yaitu apabila G sama dengan A adalah grup siklik dengan order N, maka G sama dengan A pangkat K jika dan hanya jika FPB atau GCDK, N sama dengan 1. Nah, untuk akibat yang kedua, yaitu generator Zn dengan bilangan bulat K dalam Zn adalah generator dari Zn jika dan hanya jika GCD dari NK-nya adalah 1. Nah, di sini ada contoh yang kelima. Dari acuan teorema 1 akibat 1 tadi, tentukan semua generator dari grup siklik U50. Nah, di sini U50 sama dengan 20 dan 3 adalah salah satu dari generatornya. Maka demikian dalam melihat teorema 1 tadi, daftar pelengkap dari generator untuk U50 adalah 3 pangkat 1 mod 50 adalah 3, 3 pangkat 3 mod 50 sama dengan 27, 3 pangkat 5 mod 50 sama dengan 43, 3 pangkat 17 mod 50 sama dengan 13, 3 pangkat 19 mod 50 sama dengan 17, 3 pangkat 11 mod 50 sama dengan 47, 3 pangkat 13 mod 50 sama dengan 23, 3 pangkat 7 mod 50 sama dengan 37, 3 pangkat 9 mod 50 sama dengan 33, 3 pangkat 20 mod 50 adalah 1. Next. Nah, di sini ada teorema 2 yang merupakan teorema dasar dari grup siklik ini. Nah, apabila setiap subgrup pada suatu grup siklik adalah grup siklik itu, maka A sama dengan N lalu order pada subgrup A adalah sebuah pembagi N
atau setiap K merupakan pembagi positif pada N. Nah, grup ini memiliki tepat satu subgrup yang berorder K, yaitu A pangkat N per K, menurut Galian tahun 2008. Kemudian akibat dari teorema 2 ini, yaitu subgrup Zn-nya, untuk setiap pembagi positif K pada N, himpunan N per K adalah subgrup tunggal Zn pada order K, lebih dari itu hanya ada subgrup dalam Zn. Next. Nah, di sini ada contoh yang ke-6. Jika K adalah pembagi dari 30, subgrup order K adalah A pangkat 30 per K. Jadi daftar dari subgrup dari Z30-nya adalah, bisa dilihat pada tabelnya ya. Di sini ada order dari 30, yaitu A sama dengan E, A pangkat 2 hingga A pangkat 29. Terus ada order 15, A pangkat 2 sama dengan E, A pangkat 2, A pangkat 4, begitupun sampai A pangkat 28. Nah, untuk yang contoh ke-27-nya ini, berdasarkan dari contoh yang 6 tadi, daftar dari Z30 adalah order dari 30-nya yaitu 1 sama dengan 0, 1, 2 hingga 29. Kemudian order dari 15-nya itu 2 sama dengan 0, 2, 4, dan seterusnya hingga 28. Begitupun sampai bawah, itu hanya kelipatan dari yang depannya. Next. Materi yang selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya, yaitu Widya. Kepada Widya, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya di sini ada teorema 3 dengan jumlah pada unsur setiap order dalam grup siklik. Jika D adalah sebuah pembagi positif pada N, angka pada unsur dalam order D dalam sebuah grup siklik pada order N adalah Pi kali D. Nah, akibatnya jumlah unsur pada elemen order adalah finite group. Dalam grup finite, jumlah elemen order D habis dibagi. Nah, untuk lebih jelasnya di sini ada contoh soalnya. Contoh soalnya, tentukan subgrup dari Z12 dan buat diagram lattice. Ambil A sama dengan 2, di mana 2 ini elemennya itu ada 0, 2, 4, 6, 8, 10. Nah, berdasarkan teorema 4.2 tadi, yang teorema 3 ini, 2 pangkat 1 itu sama dengan 2, 2 pangkat 2 sama dengan 4, 2 pangkat 3 sama dengan 6, 2 pangkat 4 sama dengan 8, 2 pangkat 5 sama dengan 10, dan 2 pangkat 6 itu sama dengan 0. Nah, kemudian apabila 2 dipangkatkan sampai N, di mana N elemen dari Z, hasilnya tetap berada pada 2, sehingga tertutup terhadap operasi pada Z12. Nah, akibatnya 2 ini merupakan subgrup dari Z12. Dengan cara serupa, kita ambil di sini misalkan A-nya 3, di mana 3 ini anggotanya elemennya 0, 3, 6, 9, sehingga kita peroleh 3 pangkat 1 sama dengan 3, 3 pangkat 2 sama dengan 6, 3 pangkat 3 sama dengan 9, 3 pangkat 4 sama dengan 0, 3 pangkat 5 sama dengan 3, 3 pangkat 6 sama dengan 6, 3 pangkat 7 sama dengan 9, dan 3 pangkat 8 sama dengan 0. Nah, dari hasil di atas, 3 merupakan subgrup dari Z12. Selanjutnya kita ambil untuk A-nya sama dengan 4, di mana 4 itu elemennya 0, 4, 8. Nah, berdasarkan teorema 2, maka 4 pangkat 1 sama dengan 4, 4 pangkat 2 sama dengan 8, 4 pangkat 3 sama dengan 0, 4 pangkat 4 sama dengan 4, 4 pangkat 5 sama dengan 8,
4 pangkat 6 sama dengan 0. Nah, apabila 4 dipangkatkan sampai dengan pangkat ke N, di mana N elemen dari Z, hasilnya akan sama dengan order dari 4, yaitu 0, 4, 8, sehingga tertutup terhadap operasi di Z12. Akibatnya, 4 ini merupakan subgrup dari Z12. Kemudian ambil A-nya ini 6, di mana 6 ini elemennya itu 0 dan 6. Dengan cara yang sama diperoleh 6 pangkat 1 sama dengan 6, 6 pangkat 2 sama dengan 0, 6 pangkat 3 sama dengan 6, 6 pangkat 4 sama dengan 0. Dengan memangkatkan A sampai dengan ke N, hasilnya akan sama dengan 6, sehingga 6 tertutup terhadap operasi di Z12. Akibatnya, 6 ini merupakan subgrup dari Z12. Nah, dari hasil di atas, dapat kita simpulkan bahwa 2, 3, 4, dan 6 merupakan subgrup dari Z12. Jadi, 2, 3, 4, dan 6 ini merupakan subgrup sejati non-trivial dari Z12 dan 0-nya merupakan subgrup trivial dari Z12. Nah, bisa dilihat untuk diagram lattice Z12-nya sebagai berikut. Kemudian selanjutnya ada teorema 4, di mana setiap grup siklik adalah grup abelian. Nah, untuk lebih jelasnya bisa kita perhatikan di sini ada contoh soal. Nah, untuk teorema 4-nya, dari contoh 1 ditunjukkan bahwa grup siklik tersebut adalah grup komutatif. Contoh 1 yang tadi yang pertama. Nah, untuk penyelesaiannya di sini generator 1 dan 3 adalah membangun suatu grup siklik dari grup dengan generatornya 0, 1, 2, 3 terhadap penjumlahan. Jadi G-nya ini terhadap penjumlahan. Misalkan kita ambil N-nya itu 1 dan M-nya 2, serta generator A-nya itu sama dengan 1. Nah, untuk penyelesaiannya di sini rumusnya X ditambah Y sama dengan NA ditambah NA. Kemudian NA-nya dan MA-nya bisa kita faktorkan dengan mengeluarkan A-nya. Jadi N ditambah M dikalikan dengan A. Kan N-nya itu 1, kemudian dikali 3, karena A-nya itu 3, ditambah M-nya itu 2, dikalikan dengan 3. Jadi 1 kali 3, 3. 2 kali 3 itu kan 6. Bisa difaktorkan dengan mengeluarkan 3-nya. Jadi 1 ditambah 2 itu, kemudian kan hasil 3 dikalikan dengan 3. Jadi 3 dikali 3 sama dengan 1. Begitu juga untuk mencari yang Y ditambah X sama dengan MA ditambah NA. Nah, di sini kita faktorkan, keluarkan A-nya, kemudian 2 dikali 3 ditambah 1 dikali 3. Kemudian kita faktorkan jadi 2 ditambah 1 dikali dengan 3. Jadi hasilnya 3 kali 3 sama dengan 1. Jadi dari generator 1 dan 3 ini merupakan grup siklik dengan G, anggotanya itu 0, 1, 2, 3 merupakan grup komutatif. Sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Widya. Penjelasan kelompok kami terkait grup siklik sudah selesai. Semoga pembahasan yang kami sampaikan dapat dimengerti dan dapat dipahami oleh teman-teman semua. Terima kasih juga kepada rekan-rekan saya yang sudah memaparkan materi terkait grup siklik. Cukup sekian pembahasan dari kelompok kami terkait materi grup siklik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.